Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video yang berjudul Pengembangan dan Penilaian Obat Baru Bagian 1. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Farmakologi Dasar Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Science. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dharma Nur Abdi, sebagai yang mengawali pada video kali ini. Kemudian anggota selanjutnya yaitu Dea Nashwa Nabila, lalu ada Elvina Salsabila Putri, lalu Hania Hardianti, kemudian Nadia Sari, Sakura Hijrani, Fiona Mayori Martiani, dan yang terakhir Weni Nadia Putri. Prinsip dasar pengobatan. Prinsip dasar pengobatan adalah menghilangkan gejala dan juga menyembuhkan penyakit, serta jika mungkin untuk mencegah timbulnya penyakit. Tercakup pula ketentuan bahwa manfaat klinik suatu obat yang diberikan harus melebihi resiko yang mungkin terjadi sehubungan dengan pemakainya. Untuk dapat menilai secara objektif manfaat dan keamanan suatu obat, diperlukan pengetahuan mengenai metodologi uji klinik dan praklinik, yaitu suatu perangkat metodologi ilmiah untuk menilai manfaat klinik suatu obat atau perlakuan terapeutik tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh yang tidak dikehendaki, baik individual maupun populasi. Uji farmakologi merupakan salah satu persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efikasi atau efek farmakologi dan profil farmakokinetik yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat dari calon obat. Hewan yang baku digunakan adalah galur tertentu dari mencit, tikus, kelinci, marmut, dan hamster. Hewan-hewan ini sangat berjasa bagi pengembangan suatu obat baru. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji praklinik dan uji klinik. Yang pertama, uji praklinik merupakan pengujian suatu senyawa yang baru ditemukan yang terlebih dahulu diuji dengan serangkaian uji farmakologi pada hewan. Nah, sebelum calon obat baru diberikan kepada manusia, dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk meneliti sifat farmakodinamik, farmakokinetik, farmasetika, dan efek toksik pada hewan uji. Lalu yang kedua, uji klinik. Menurut Katzung tahun 1989, uji klinik merupakan suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, di mana sebelumnya diawali oleh pengujian pada hewan atau uji praklinik. Pada dasarnya, uji klinik memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping yang timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat. Secara garis besar, penelitian dan pengembangan suatu obat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, sintesis dan screening molekul. Yang kedua, studi pada hewan percobaan. Yang ketiga, studi pada manusia yang sehat. Yang keempat, studi pada manusia yang sakit. Yang kelima, studi pada manusia yang sakit dengan populasi diperbesar. Dan yang keenam, studi lanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, uji klinik. Uji klinik yaitu suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia di mana sebelumnya diawali oleh pengujian pada binatang atau praklinik. Pada dasarnya, uji klinik memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat. Secara garis besar, penelitian dan pengembangan suatu obat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu sintesis dan screening molekul, studi pada hewan percobaan, studi pada manusia yang sehat atau healthy volunteers, studi pada manusia yang sakit atau pasien, studi pada manusia yang sakit dengan populasi diperbesar, dan studi lanjutan. Uji praklinik. Nah, kalau yang pertama itu ada sintesis dan screening molekul. Sintesis dan screening molekul merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Pada tahap ini, berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat disintesis, terus dimodifikasi atau bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Jika suatu senyawa atau molekul aktif telah dibuktikan secara farmakologis,
maka senyawa tersebut selanjutnya memasuki tahap pengembangan dalam bentuk molekul optimumnya. Setelah disintesis suatu senyawa melalui proses screening yang melibatkan pengujian awal obat pada sejumlah kecil hewan dari jenis yang berbeda, biasanya 3 jenis hewan, ditambah uji mikrobiologi untuk menemukan adanya efek senyawa kimia yang menguntungkan. Selanjutnya itu ada uji praklinik pada studi hewan percobaan, di mana suatu senyawa obat yang ditemukan atau hasil isolasi maupun sintesis terlebih dahulu diuji serangkaian dengan uji farmakologi pada hewan. Sebelum calon obat-obat baru ini dapat dicoba pada manusia, dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk meneliti sifat farmakodinamik, farmakokinetik, farmasetika, dan efek toksiknya pada hewan uji. Di mana pada uji farmakodinamik itu adalah penelitian mengenai aktivitas obat terhadap berbagai fungsi organ tubuh. Pada uji farmakokinetik itu penelitian mengenai absorpsi, distribusi, metabolisme, biotransformasi, dan ekskresi obat dalam darah dan dalam berbagai jaringan atau cairan tubuh dan urin. Pada uji toksikologi itu penelitian toksitas merupakan cara potensial untuk mengevaluasi toksitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut ataupun kronis, kerusakan genetik, pertumbuhan tumor, dan kejadian cacat waktu lahir. Pada uji farmasetik ini memperoleh data farmasetiknya tentang formulasi, standarisasi, stabilitas, bentuk sediaan yang paling sesuai dengan cara penggunaannya. Baik, selanjutnya itu ada uji klinik pada fase 1. Fase ini merupakan pengujian suatu obat baru untuk pertama kalinya pada manusia. Yang diteliti di sini ialah keamanan dan tolerabilitas obat, bukan efikasinya. Maka dilakukan pada sukarelawan sehat, kecuali untuk obat yang toksik, misalnya sitostatik. Dilakukan pada pasien karena alasan etik. Tujuannya pada fase ini adalah untuk menentukan besarnya dosis maksimal yang dapat toleransi atau MTD, yakni dosis sebelum timbul efek toksik yang tidak dapat diterima. Pada fase ini diteliti juga sifat farmakodinamik dan farmakokinetiknya pada manusia. Hasil penelitian pada farmakokinetik ini digunakan untuk meningkatkan ketepatan pemilihan dosis pada penelitian selanjutnya. Uji klinik pada fase 1 ini dilaksanakan secara terbuka, artinya tanpa pembanding dan tidak tersimar. Dengan jumlah subjek bervariasi antara 20 sampai 50 orang. Selanjutnya itu ada fase 2, di mana pada fase ini dicobakan pada pasien yang sakit. Tujuannya adalah melihat apakah obat ini memiliki efek terapi. Pada fase 2 awal, pengujian obat terapi dikerjakan secara terbuka karena masih merupakan penelitian eksploratif. Karena itu belum dapat diambil kesimpulan yang mantap mengenai efikasi obat yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya fase 3 pada uji klinik. Pada manusia sakit, ada kelompok kontrol dan kelompok pembanding. Uji klinik fase 3 dilakukan pada sejumlah besar penderita yang tidak terseleksi ketat dan dikerjakan oleh orang-orang yang tidak terlalu ahli, sehingga menyerupai keadaan sebenarnya dalam penggunaan sehari-hari di masyarakat. Bila hasil uji klinik fase 3 menunjukkan bahwa obat baru ini cukup aman dan efektif, maka obat dapat diizinkan untuk dipasarkan. Jumlah penderita yang diikut sertakan pada fase 3 ini paling sedikit sebanyak 500 orang. Selanjutnya pada fase 4, fase ini sering disebut dengan post-marketing drug surveillance karena merupakan pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Fase ini bertujuan menentukan pola penggunaan obat di masyarakat serta pola efektivitas dan keamanannya pada penggunaannya sebenarnya. Pertama, uji terhadap obat yang telah dipasarkan. Kedua, memantau efek samping yang belum terlihat pada uji-uji sebelumnya. Ketiga, ada drug safety. Keempat, ada meso atau monitoring efek samping obat. Selanjutnya, sumber obat. Ada 7 versi penggolongan obat menurut buku ilmu resep oleh Dr. H.A. Syamsuni APT, yaitu pertama, menurut sumber tumbuhan. Salah satu pendekatan untuk penelitian tumbuhan obat adalah penapis senyawa kimia yang tergandung dalam tanaman. Cara ini digunakan untuk mendeteksi senyawa tumbuhan berdasarkan golongannya, sebagai informasi awal dalam mengetahui senyawa kimia apa yang mempunyai aktivitas biologi dari suatu tanaman.
Selanjutnya yang kedua itu ada hewan. Selain tumbuhan, bahan hewan yang memiliki fungsi pengaruh serta khasiat sebagai obat. Dalam pengertian umum, kefarmasian bahan yang digunakan sebagai simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang dikeringkan. Yang ketiga itu ada simplisia pelikan. Adalah simplisia yang berupa bahan-bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia. Contoh nama obat-obatan yang berasal dari bahan-bahan mineral seperti koalin adalah guanstre. Selanjutnya yang keempat ada sintesis obat. Sintesis adalah obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang diproses secara kimiawi untuk diambil zat aktifnya. Dalam ilmu kimia, sintesis kimia adalah kegiatan melakukan reaksi kimia untuk memperoleh suatu produk kimia ataupun beberapa produk. Yang kelima ada mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Namun, beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang, dan ada beberapa spesies multisel tidak terlihat oleh mata telanjang. Selanjutnya itu ada obat tradisional. Obat tradisional dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ada jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Selanjutnya itu ada jamu atau apical based herbal medicine, yaitu jamu adalah obat yang diolah secara tradisional baik dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Selanjutnya itu ada beberapa contoh diantaranya, yaitu ada jamu beras kencur, jamu kunyit asam, jamu habis bersalin atau nyonya menir, dan buyung upi. Selanjutnya itu ada kriteria jamu. Itu yang pertama aman sesuai persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua klaim khasiat dibuktikan dengan berdasarkan data empiris atau pengalaman. Yang ketiga itu memenuhi syarat mutu yang berlaku. Selanjutnya itu ada obat herbal terbatas atau OHT atau Scientific Based Herbal Medicine. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dan diuji praklinik, dan bahan bakunya telah distandarisasi. Kriteria obat herbal standar atau OHT yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan secara alamiah atau praklinik. Yang ketiga, telah dilakukannya standarisasi terdapat bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Selanjutnya itu ada memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, jenis obat tradisional yang ketiga itu ada fitofarmaka atau clinical based herbal medicine. Nah, jadi fitofarmaka ini merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alami yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya telah distandarisasi serta ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinis pada manusia. Produk-produk fitofarmaka ini memiliki ciri berupa gambar jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang. Nah, beberapa contoh fitofarmaka diantaranya ada Stimuno dari PT Dexamedica dan Tensigat dari PT Popros. Nah, kriteria fitofarmaka ini ada 4, di mana yang pertama aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Lalu yang kedua, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan uji klinik. Yang ketiga, telah dibuktikan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Dan yang terakhir itu memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kelompok kami, obat yang dapat dipasarkan adalah obat yang telah mendapat izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang dan telah benar-benar teruji baik keamanan maupun keefektifannya. Obat yang sudah dipasarkan akan tetap dievaluasi keamanan dan keefektifannya, di mana disebut fase marketing. Dengan adanya proses pengembangan obat ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih aman dalam mengonsumsi obat-obatan.
Semua hasil pengamatan pada hewan menentukan apakah dapat diteruskan dengan uji pada manusia. Ahli farmakologi bekerja sama dengan ahli teknologi farmasi dalam pembuatan formula obat, menghasilkan bentuk-bentuk sediaan obat yang akan diuji pada manusia. Cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan obat yaitu melalui uji praklinik dan uji klinik. Klasifikasi obat tradisional itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama itu ada jamu, lalu obat herbal terstandar atau OHT, dan yang terakhir itu ada fitofarmaka.